Para devosan, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita mesti menyadari dalam diri dan hidup kita bahwa setiap orang itu pasti, saya katakan, diberikan talenta. Dan ketika kita diberikan talenta, tentunya talenta itu bukan kita biarkan. Talenta itu adalah harus kita kembangkan. Tidak ada orang yang terlahir itu tanpa keunggulan. Termasuk saya meyakini adalah orang yang lahir mengalami cacat mental pun pasti orang itu punya keunggulan. Ya, contoh konkret, saya ada satu lagu itu sangat saya suka. Judulnya adalah Walau Ku Tak Dapat Melihat. Itu yang dinyanyikan oleh Keisha. Kalau kita melihat penampilan fisiknya Keisha, dia orang yang buta, ya. Tetapi bahwa Tuhan memberikan talenta kepada dia adalah suara yang begitu indah. Bahkan dia pun juga bisa memainkan alat musik. Yang menjadi persoalan itu adalah ada orang yang tidak merasakan bahwa sebenarnya dia punya keunggulan. Atau saya katakan ada juga orang yang sebenarnya malas untuk mengembangkan keunggulan atau talenta yang ada di dalam dirinya. Nah, maka melalui perumpamaan seorang bangsawan tadi yang kita dengarkan, yang dia di mana berangkat ke negeri yang jauh karena dia akan dinobatkan untuk menjadi raja, dan kita tahu tadi lewat bacaan Injil akhirnya dia mempercayakan Mina, yaitu pada 10 hambanya. Di sini ingin menyampaikan pesan kepada diri kita. Pertama adalah apa? Kita diminta untuk mengembangkan talenta. Hamba yang baik adalah mereka yang sebenarnya mampu untuk mengembangkan talentanya. Setiap apa yang Tuhan beri kepada kita itu harus kita pergunakan dengan bijaksana. Harus kita pergunakan adalah dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya itu adalah juga harus kita kembangkan di dalam diri hidup kita. Ya. Talenta itu apa? Ya, talenta bisa kemampuan. Talenta bisa materi. Talenta bisa tenaga. Talenta bisa juga jabatan, bisa ilmu, bisa kesehatan. Apapun itu pergunakanlah adalah dengan bijaksana. Dan itu harus dikembangkan talentanya. Karena apa? Bahwa Tuhan akan sangat senang ketika kita melihat bagaimana kita mempergunakan talenta itu dengan baik. Dan Tuhan juga akan memberikan kepercayaan kepada diri kita. Itu yang pertama, kembangkan talenta. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan adalah apa? Kalau kita menggunakan talenta dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan lebih memberikan kepercayaan kepada diri kita. Maka tadi lewat bacaan Injil yang kita dengarkan, kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Termasuk juga kepada hamba yang kedua, dipercayakan akhirnya, silakan kamu kuasai 5 kota. Dengan perkataan itu mau mengatakan jelas bahwa orang yang mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka itu akan memperoleh hadiah, akan memperoleh kepercayaan. Karena nanti kita mati, kita harus pertanggungjawabkan itu. Kalau kita melakukan hal itu, ya kita akan memperoleh hadiah kerajaan surga itu sendiri. Yang ketiga, orang yang tidak mengembangkan talenta daripadanya itu akan diambil.
Dengan perkataan ini kita diingatkan jangan sekali-kali bahwa kita menyia-nyiakan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Sebab setiap kita yang tidak mengembangkan talenta itu akan diambil daripadanya. Nah, inti dari pembacaan ini sebenarnya kita disadarkan bukanlah seberapa banyak talenta yang ada pada kita. Namun yang harus kita jawab itu adalah bagaimana kita mengembangkan talenta yang sebenarnya adalah sudah Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang terpenting. Nah, dalam kisah perumpamaan bacaan hari ini, mereka yang berhasil mengembangkan mina yang dipercayakan oleh Tuhan sang empunya mina itu, maka akan diberikan hadiah. Tapi sebaliknya, bagi hamba yang malas mengembangkan, maka apapun yang ada padanya itu akan diambil semua hingga dia miskin dan bahkan dia akan dihukum. Tadi lewat bacaan Injil dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dan para devosan, ini sebenarnya adalah cara Tuhan bekerja. Setiap orang yang dengan setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya akan memperoleh lebih, bahkan akan mengalami yang dikatakan kelimpahan. Namun yang tidak mengembangkannya, itu daripadanya itu akan diambil. Maka jangan heran saya katakan, kalau kita melihat orang-orang yang setia, pasti orang-orang yang setia itu dia pasti akan lebih diberkati. Sedangkan yang tidak setia, ya pasti dari dirinya itu akan diambil. Ya, tidak perlu bahwa kita meminta talenta yang besar. Namun yang harus kita sadari adalah kerjakanlah seberapa talenta yang sudah Tuhan beri. Ya, itu adalah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kita juga jangan iri. Oh, lihat mereka usaha itu berkembang. Ya, akhirnya wah baik juga nih kalau saya usaha seperti itu. Belum tentu bahwa itu akan berhasil, bahwa belum tentu itu akan berjalan. Nah, maka saya mengingatkan, kalau memang karir kita ingin berhasil, kalau karir kita pengen menanjak, ya silakan kerjakanlah pekerjaanmu sekarang itu dengan baik. Ya kalau kita ingin banyak uang, ya tolong pergunakan juga dan kembangkan uang yang saat ini ada di tangan kita dengan sebaik-baiknya. Ya kalau kita mau dapat cuan, kita mau dapat kangtau gede, ya bangun pagi, buka toko. Pengen dapat kangtau, pengen dapat cuan gede, tapi bukannya jam 11, rezeki dipatok orang. Ya, lakukan itu. Ya, termasuk adalah kalau memang pelayanan kita ini adalah pengen baik, ya di mata Tuhan, maka kerjakanlah pelayanmu dengan baik hari ini. Karena apa? Tuhan sangat senang pada orang yang mempergunakan talentanya dengan baik dan dengan senang hati adalah akan melimpahkannya. Ya, kita tidak perlu fokus pada talenta yang ada pada orang lain yang mungkin itu adalah lebih besar. Ya, tapi mari kita kembangkan talenta kita hingga kita pun juga mengalami yang dikatakan berkelimpahan. Karena barang siapa setia terhadap perkara kecil,
maka kepadanya juga akan dipercayakan adalah perkara yang besar. Itu yang pertama, permenungan yang harus kita renungkan. Lalu di dalam bacaan 2 Makabe tadi, bacaan pertama yang kita dengarkan juga, kita mendapatkan pengalaman kisah iman yang baik, yaitu dari keluarga ibu dengan 7 anaknya. Kita lihat dengan keteguhan imannya, mereka bertahan untuk tidak murtad dengan iming-iming bahwa dia hidup enak dari seorang raja. Ya, dengan ini apa hubungannya bacaan pertama dengan bacaan yang kedua? Kita disadarkan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan talenta saja kepada diri kita, tapi Tuhan juga adalah memberikan iman. Nah, lewat bacaan pertama dan Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan, ada pesan yang harus kita hayati di dalam hidup kita. Adalah apa? Bahwa kita berani di dalam kehidupan ini adalah bersyukur atas anugerah talenta dan iman yang boleh kita terima dari Tuhan. Dan marilah, ya, talenta dan iman yang telah kita terima itu hendaknya itu kita kembangkan di dalam hidup kita sebagai wujud syukur. Yang kedua dalam hal ini, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta, bagaimana kita mensyukuri talenta, bagaimana kita juga bisa merawat iman. Bapak dan Ibu sebagai devosan kerahiman ilahi, belajarlah dari sosok siapa? Helena Kowalska. Kenapa saya katakan belajar dari Helena Kowalska? Ya, seorang devosan kerahiman ilahi ini diajak untuk belajar daripadanya. Karena kita tahu siapa Helena Kowalska. Dia bukan orang hebat, dia bukan orang pintar. Kalau baca di dalam buku harian Santa Faustina itu, dia itu hanya sekolah itu hanya selama 3 tahun. Ya, walaupun dia hanya sekolah 3 tahun, tetapi adalah apa? Dia mampu bekerja keras. Sebagai apa? Dia sebagai pelayan. Karena pada saat itu adalah dia harus membantu keluarganya. Dan dia pun juga menyadari kalau Tuhan itu sudah memberikan talenta kepadanya, yaitu adalah apa? Santa Faustina mendapatkan anugerah penglihatan. Dia punya talenta yang dikatakan stigma yang tidak nampak. Bahkan dia pun juga mempunyai talenta adalah bilokasi. Artinya adalah apa? Bahwa dia bisa hadir di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya, bahkan kehebatan Helena Kowalska adalah apa? Dia bisa membaca jiwa. Bahkan dia pun juga bisa meramal. Dan semua talenta itu dia syukuri adalah dengan terus mengolah hidupnya. Iman yang dia miliki pun juga dirawat dan dijaga, yaitu adalah dengan cara apa? Dia hidup dalam doa yang begitu kuat. Bahkan doa yang dijalankan oleh Santa Helena, ya, atau Santa Faustina dari Kowalska itu adalah apa? Dari sejak kecil bahwa dia menyukai doa. Nah, Bapak dan Ibu, para devosan yang terkasih, hanya dengan cara yang dilakukan oleh Helena Kowalska, kita juga bisa bersyukur, menjaga, memupuk, dan merawat talenta serta iman yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Tuhan memberkati kita.